mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkah kakinya dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Demikian juga bila seorang siswa yang ingin mengetahui dapat serta memahami suatu dengan baik, maka ia harus melalui proses yang disebut proses belajar. Proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat internasional, positif, aktif, efektif, dan fungsional. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak terdiri sendiri, tetapi berhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor itu bisa berasal dari dalam diri sendiri, faktor internal, dan faktor dari luar, faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi internal. Kondisi ini adalah kondisi yang berasal dari dalam diri siswa yang meliputi 1. Fisik atau jasmani. Artinya apabila secara umum kondisi seseorang apabila dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa kondisi sakit secara tiba-tiba terjadi sakit kepala, sakit perut, siswa sedang menjalani perawatan operasi, amandel, jantung, paru-paru, kecelakaan lalu lintas, dan sejenisnya. 2. Psikis atau kejiwaan. Artinya apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa diliputi rasa takut, kecemasan, adanya konflik meliputi batin, diliputi rasa kekecewaan, serta gangguan psikis lainnya. 3. Adanya kemauan atau niat yang muncul dari dalam diri individu dan kemauan atau niat tersebut benar-benar tulus, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa niat belajar dengan sungguh-sungguh karena adanya sekolah itu merupakan suatu kebutuhan diri sendiri apabila ingin mencapai masa depan yang gemilang. Siswa juga berniat bahwa saya harus jadi orang yang sukses dan berhasil dalam sekolah dan karir saya. Saya tidak boleh bermalas-malasan dalam hidup ini. Saya harus bekerja keras. 4. Kecerdasan atau IQ. Faktor kecerdasan ini juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Seseorang yang dikategorikan mempunyai satu normal 100 sampai 110 menurut hasil psikotes, maka ia disimpulkan akan mampu mengikuti belajar di sekolah-sekolah umum dengan lancar. Selama ini ia tidak mengalami gangguan-gangguan lainnya. Demikian juga apabila seseorang mempunyai kecerdasan di bawah normal, tentunya akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang jika dibandingkan dengan seseorang yang kecerdasan normal. 5. Minat. Minat juga menentukan aktivitas dan hasil belajar seseorang. Minat adalah tertarik yang kuat terhadap objek tersebut. Apabila seseorang dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya aktivitas dan hasil belajar yang dicapai juga tidak optimal. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu seseorang untuk belajar mencintai, menyayangi suatu objek belajar sehingga pada akhirnya mampu dengan seutuhnya tertarik yang kuat dan mencintai dengan setulus-tulusnya objek belajar tersebut, yang pada akhirnya motivasi belajar semakin meningkat untuk mencapai keberhasilan di dalam belajarnya. 6. Motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu atau perbuatan. Motivasi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Misalnya, belajar adalah suatu kebutuhan untuk masa depan dan sejenisnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya faktor dari luar, misalnya hadiah atau reward. Siswa akan dapat hadiah apabila nilai belajarnya di atas 80. Kedua motivasi tersebut sudah dilaksanakan baik oleh orang tua, guru, atau suatu lembaga. Alangkah baiknya seseorang memiliki motivasi internal yang kuat sehingga aktivitas dan belajar yang diharapkan cepat tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Oke, saya akan lanjutkan materinya. Kondisi eksternal. Kondisi eksternal meliputi kondisi lingkungan di mana siswa berada. Kondisi lingkungan adalah keadaan alam sekitar siswa yang mempengaruhi kegiatan belajarnya, baik lingkungan personal maupun lingkungan material, sarana prasarana. Kondisi eksternal tersebut yaitu 1. Sarana prasarana penunjang keberhasilan. Belajar juga mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Sarana dan prasarana ini juga bisa dari siswa dan dari lembaga pendidikan. Misalnya, di rumah mempunyai sarana dan prasarana penunjang keberhasilan belajar, sedangkan di sekolah sarana dan prasarana penunjang belajar juga lengkap. Maka kemungkinan untuk mencapai hasil belajar maksimal akan tercapai. Sarana dan prasarana belajar misalnya buku paket, buku catatan, ruang laboratorium, komputer, laptop, kontes internal, hotspot, dan sejenisnya.
transparansi, film dengan topik tertentu, internet, dan sebagainya. 3. Strategi atau cara belajar strategi. Belajar efektif sangat penting untuk mencapai presentasi belajar yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa strategi dalam belajar supaya efektif dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Oke, akan saya lanjutkan materinya. Strategi belajar efektif dan efisien. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai belajar efektif dan efisien di antaranya. 1. Siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan dikumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. 2. Mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. 3. Jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Upayakan sekitar 20 menit. 4. Pahami setiap dunia materi yang dipelajari. 5. Catat hal-hal yang penting dalam buku Anda. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru dan teman yang mengerti. 6. Seringlah didiskusikan atau